Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan membuka kitab Yoel, pasal yang ketiga. Saya percaya kalau kita membaca temanya, pasti semuanya suka. Loh, kok gak ada yang senyum? Baca temanya. Apa yuk? Berkat untuk umat Yahweh. Woi, kok dengar kata berkat melek semua kita. Tapi mari kita belajar secara jujur. Kapan, bagaimana, dan di mana berkat itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara, sudah sekian puluh tahun gereja menyalahgunakan kata berkat yang dari Tuhan. Lagi sekali, sudah sekian puluh tahun gereja menyalahgunakan kata berkat. Apabila berkat itu hanya kita nilai dan kita hitung untuk materi saja, maka betapa celakanya dunia ini, saudara. Saya ulangi lagi, dengarkan kata ini. Apabila berkat itu hanya kita tujukan, hanya kita maksudkan untuk satu hal saja, yaitu materi, uang, mobil, rumah, dan sebagainya, maka celakalah dunia ini. Mungkin saudara kaget dengan kata celakalah dunia ini. Di mana celakanya? Maka akhirnya semua orang jadi mata duitan. Kalau kata berkat hanya kita hitung dan nilai dan kita lihat hanya soal materi saja. Kata berkat dalam bahasa firman Tuhan yang Papa kita maksud, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu akar katanya adalah selamat sebetulnya. Jadi materi itu hanya salah satu dari sekian banyak yang ada dalam kata selamat itu sendiri. Maka itu kalau kita lihat nanti firman ini, maka saudara akan dibuat terkejut. Ternyata kata berkat di sini enggak ada soal materi sama sekali. Bahkan kebalikan dari yang seringkali kita pikirkan dalam hidup ini. Maklumkanlah hal ini di antara siapa? Bangsa-bangsa. Terus apa? Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Bayangkan, mana ada kata berkat yang perang kok? Betul? Sama sekali kata berkat di perikop ini justru tidak menunjuk kepada materi malah. Malah kita dibawa untuk perang. Siap, maju, gerakkan para pahlawan, suruh semua prajurit tampil dan maju. Lalu di mana kata berkat itu sendiri? Kalau wujudnya adalah peperangan. Saya lanjutkan terus. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ada lagu Give Thanks yang dari kata ini. Yang lemah berkata, aku kuat. Bergeraklah dan datanglah, hai segala bangsa dari segenap penjuru, dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun Yahweh pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Mana berkatnya? Ini perang besar. Ada penghakiman. Ayunkanlah sabit. Sebab sudah masak tuayan. Marilah, iriklah, tampilah. Maksudnya begitu. Sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Bukan anggur berkat ini. Sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Yahweh di lembah penentuan. Matahari dan bulan menjadi gelap. Bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Yahweh mengaum dari Sion. Dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Dari langit dan bumi bergoncang. Tetapi Yahweh adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang Israel.
maka kamu akan mengetahui bahwa aku Yahweh adalah Tuhanmu. Usahakan jangan panggil nama yang ini. Yang tertulis dalam kitab saudara itu dewa air, saudara. Dan mereka ini selalu bertiga. Patungnya sampai hari ini masih disembah oleh hampir 1 miliar manusia. Di dalam sebuah batu hitam. Mereka selalu tiga. Maka itu di semua tempat ibadah mereka. Nama itu dalam bahasa mereka, di bawahnya pasti ada bulan dan ada bintang. Itulah dia. Hanya kitab suci bahasa Indonesia yang mengadaptasi nama ini. Yang bukan Tuhan kita. Jadi kalau kita memanggil nama ini, kita salah. Sebab itu ada yang punya. Jauh di sana. Maka itu patung mereka selalu tiga. Dia di tengah, lalu kanan itu dewa bulan, yang kiri dewa bintang. Selalu begitu. Jadi kalau kita berdoa kepada nama ini, kita salah alamat. Dia bukan Papa kita. Sudah berkali-kali mereka minta kepada Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya pernah baca surat mereka yang kedua. Minta dengan sangat. Jangan panggil nama Tuhan kami di kitab suci kalian. Sebab itu penghinaan buat kami. Kalau mereka saja sudah minta, kenapa kita ngotot? Kembalikan pada yang Hindu dan Buddha itu lahir di negara yang sama, yaitu India. Percayakah saudara bahwa orang Hindu tidak akan mau panggil Tuhannya orang Buddha? Dan orang Buddha nggak akan mau panggil Tuhannya orang Hindu, ya atau tidak? Mau dipaksa seperti apapun mereka tidak akan mau. Padahal di negara yang sama mereka lahir. Saya nggak debat masalah teologis tentang nama ini. Tapi saya mengambil fakta. Jadi kembalikan pada yang punya. Karena mereka minta. Semua kitab suci, bahasa-bahasa suku juga. Kalau ada yang punya bahasa Jawa, bahasa Batak. Perhatikan, nggak ada nama ini. Nama Jehovah, Yahweh. Di semua. Hanya kitab suci. Kenapa? Karena penterjemahnya dulu pada abad yang ke-18 awal, 19 awal abad 19. Dia orang Belanda namanya Bode menerjemahkan dan dia nggak tahu. Maka diambil yang mayoritas pada waktu itu. Nah, sekarang ini mereka minta balik, kembalikan. Jadi kita akan salah alamat kalau kita memanggil nama ini. Nah, itu dia. Jadi saya baca lagi ayat 17. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Yahweh adalah Tuhanmu yang diam di Sion, gunungku yang kudus. Dan Yerusalem akan menjadi kudus dan orang-orang luar tidak akan melintasinya lagi. Pada waktu itu akan terjadi bahwa gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan bukit-bukit akan mengalirkan susu. Dan segala sungai Yehuda akan mengalirkan air. Mata air akan terbit dari rumah Yahweh dan akan membasahi lembah Sitim. Mesir akan menjadi sunyi sepi dan Edom akan menjadi padang gurun tandus. Oleh sebab kekerasan terhadap keturunan Yehuda, oleh karena mereka telah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tanahnya. Tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya. Dan Yerusalem turun-temurun. Aku akan membalas darah mereka yang belum kubalas. Yahweh tetap diam di Sion. 12 ayat kita baca. Padahal judulnya berkat untuk umat Yahweh. Enggak ada satupun kata berkat yang seringkali kita kenal. Kalau begitu, bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang dikuduskan dengan kata berkat ini? Saya tidak uraikan satu ayat demi satu ayat, jelas tidak mungkin. Tapi saya ambil satu kesimpulan. Ternyata begini. Hidup menjadi Kristen. Dengarkan lagi sekali. Hidup menjadi Kristen. Itu tidak sekedar percaya Yesus. Sehingga kalau kita mati, nanti kita masuk surga. Ternyata tidak. Hidup menjadi Kristen itu artinya begitu kita berkata ya kepada Tuhan. Detik itu juga
saudara dan saya masuk dalam peperangan iman. Amin kan? Saya ulangi lagi, hidup menjadi Kristen, begitu kita percaya Yesus pada hari itu juga, maka detik itu juga kita langsung masuk dalam peperangan iman. Ini kebenaran yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Peperangan iman yang model apa? Kalau kita memperhatikan ini dengan serius, maka kita akan menemukan suatu kebenaran yang hebat sekali. Dan justru di balik peperangan iman itu, saudara, berkat Tuhan akan dinyatakan. Dalam bentuk apa? Ini yang kita perlu miliki dalam hidup ini. Saya akan gabungkan satu kata dengan kata perang, supaya kita bisa nyambung nanti. Kalau kita baca 12 ayat ini dalam satu perikop yang temanya berkat untuk umat Yahweh, ternyata nggak ada berkat yang di dalamnya, tapi perang yang ada. Saudara, boleh nggak saya berkata perang itu sama dengan perlombaan? Orang yang bertanding itu kan perang juga, bukan? Ya, dalam pertandingan apa saja, walaupun pertandingan itu tetap harus ada yang kalah. Tapi mereka berlomba-lomba untuk menjatuhkan lawannya. Nah, maka menjadi Kristen, saya ulangi, menjadi Kristen itu sama dengan masuk dalam peperangan dan masuk dalam perlombaan. Sama. Untuk perang dan berlomba, maka satu yang harus dipentingkan setelah mengukur kekuatan diri sendiri, seorang atlet, seorang olahragawan, suatu negara yang mau perang, mereka pasti harus ngitung kekuatannya sampai di mana. Itu wajib. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah untuk perang dan berlomba, maka kita harus mengenali lawan kita siapa. Belum lama ada Piala Dunia. Semua sibuk. Kalau grup ini lawan grup ini, kekuatannya siapa di mana, diperhitungkan betul. Semua mereka yang mau tampil dalam pertandingan perlombaan peperangan apa saja pasti akan mengukur, akan menghitung kekuatan lawan. Nah sekarang setelah kita jadi Kristen, siapa yang kita lawan? Siapa yang jadi musuh kita? Baik dalam perlombaan, siapa rival kita? Maka kita semuanya tahu, iblis adalah mereka yang jadi lawan atau jadi musuh dalam kehidupan kita. Jadi kita harus memperhitungkan mereka. Kalau tidak, kita akan kalah. Nah, saya menemukan dalam Alkitab, untuk mengenali musuh kita, Alkitab memberitahukan kita. Catat, 3 hal ini kondisi atau keadaan musuh kita. Saudara catat, 3 hal ini kondisi atau kekuatan atau posisi lawan kita dalam peperangan dan dalam perlombaan iman ini, saudara. Jelas iblis, tapi ada 3 kondisinya. 1, iblis itu jauh lebih tua dan jauh lebih berpengalaman menjatuhkan manusia daripada kita. Betul? Umur berapa setan itu? Wah, sudah ada sejak dulu. Sebelum Adam ada, dia sudah ada duluan. Ini kondisi musuh kita yang pertama. Mereka jauh lebih tua dari kita dan mereka jauh lebih berpengalaman dari kita. Ya atau tidak? Coba jawab. Untuk mengenal kondisi musuh yang pertama ini saja, sebetulnya nggak ada seorang pun yang bisa menang dalam peperangan ini. Setuju saya katakan ini, saudara? Tapi puji Tuhan, Yesus semuanya itu yang buat kita menang. Nomor 2, musuh kita ini tidak pernah bisa kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita habis. Ngerti maksudnya? Iya atau tidak? Kita tidak pernah bisa melihat musuh kita. Jangan percaya itu cuma bohong-bohongan saja. Dulu di Jawa ada kepercayaan. Kalau kamu gunduli alismu dan cabut bulu matamu, kamu bisa lihat setan. Katanya begitu. Bohong itu.
Jangan coba-coba nanti jelek kamu nanti. Tapi di Jawa orang percaya itu. Kalau kamu cukur alismu, kamu cabuti bulu matamu, nanti kamu bisa lihat setan. Enggak. Setan itu bagaimanapun juga kita enggak pernah bisa lihat. Tapi mereka bisa lihat kita, saudara. Coba renungkan dalam kondisi yang kedua ini. Nah, perang dengan musuh seperti ini. Mau pakai senjata apa saja yang bisa dilihat oleh musuh, tapi orang itu nggak bisa lihat musuhnya. Mau pakai senjata model apa saja. Kita kalah atau menang? Ayo jawab. Pasti kalah. Dengan usaha, misalnya kita jaga-jaga, dia pasti dari utara ini, dari utara. Mereka tertawa, goblok lu, gua di belakang lu. Kan kita nggak pernah lihat mereka. Bagaimanapun kita berjaga-jaga dalam hidup ini untuk mengatasi mereka. Percayalah, kita nggak pernah bisa lihat mereka. Seluruh gerak-gerik kita mereka tahu persis. Renungkan, perang model begini, apa yang kita mau andalkan dalam hidup? Nomor 3, ini lebih gila lagi. Setan, tanya kalau ketemu. Ngantuk itu apa? Mereka nggak pernah tahu. Apalagi tidur. Setuju? Saudara pernah lihat setan ngantuk? Kita yang suka ngantuk, bukan setan. Nah, dari ini kita bisa melihat di mereka itu nggak pernah tahu ngantuk itu apa. Apalagi tidur, nggak pernah. Nah, kita ini kan doyan tidur semua. Waktu kita harus istirahat. Karena tidak mungkin manusia sekuat apapun juga. Kalau saudara pernah lihat binaragawan yang hebat itu, adiretanya, dia pernah ngantuk enggak? Tidur juga dia. Mau segede apa badannya. Nah, ketika kita ngantuk, apalagi tidur, setan itu lembur terus. Katakan amin. Walaupun kita berkata, aku kuat, aku sanggup tidur cuma 3 jam, sudah sebulan ini, jebol kamu gak lama, lihat aja. Walaupun kita cuma tidur 3 jam, yang buat ukuran manusia normal itu terlalu sedikit. Jangan bilang jam, yang 60 menit 1 jam. Setan itu bisa kerja hanya sepersekian detik, saudara. Ingat tsunami Aceh? Saya punya istilah, setan itu enggak batuk, baru kesel gitu aja. Goncang tanah itu. Hampir 300.000 orang mati. Setelah tsunami itu, minggu yang ketiga, ketika jumlah korban masih dihitung. Waktu itu jumlah korban baru mencapai angka 70 ribuan. Itu hanya untuk Aceh saja. Belum untuk yang Thailand, yang Sri Lanka, India, belum. Saya kenal seorang pendeta. Hobinya KKR terus, saudara. Ini teman baik. Nah, terus saya ketemu, saya kudang dia ini bahasa Jawa. Kalau kamu buat KKR, minimal itu perlu waktu berapa hari persiapannya untuk rapat, cari dana dan semuanya itu. Dia jawab tergantung mau berapa besar KKR itu. Ya oke lah, KKR di kota kecamatan saja dah, nggak usah yang besar-besar. Oh ya kalau kota kecamatan paling saya perlu waktu 4 minggu sudah cukup. Itu rapatnya berapa kali. Lalu bentuk panitia, lalu musiknya, panggungnya, dananya, semuanya. Lalu kamu khotbah sekian hari. Kira-kira berapa kamu menangkan orang yang belum percaya Yesus sampai mereka percaya Yesus? Ya, tergantung daerahnya. Ya, jadi jawabannya semua tergantung. Oke lah. Begitu. Ya saya maklumi nih, memang tergantung daerahnya, tergantung situasinya juga. Bukan. Nah selama sekian tahun kamu jadi hamba Tuhan, buat KKR terus. Berapa miliar yang sudah kamu keluarkan? Kalau dihitung berapa biaya, berapa jiwa bertobat. Dia ngomong gini, sudahlah Koden itu mau ngomong apa sama saya? Dia juga bingung karena ngomong apa. Oke, karena kamu maksa saya jawab. Belum lama setan buat KKR. Enggak pakai panitia, enggak pakai dana. Loh betul enggak?
Buat saya tsunami Aceh itu KKR-nya neraka. Nggak pakai rapat-rapat, setan baru keselak, bukan batuk itu saudara. Setuju kalau saya katakan istilahnya? Itu sebabnya gereja harus belajar dari setan. Wih, kaget mungkin kita ngomong ini. Mereka itu buat apa-apa gratis saudara. Kita ini kalau rapat itu perlu dana. Rapat nggak makan, kembung perut. Maaf ya saya ngomong ini. Nah setan tuh ngerapat aja nggak perlu, apalagi makan. Mau makan apa? Setan cuma keselak sepersekian detik, saudara. Gempa 8,9 skala Richter. Lihat air itu. Jarak Aceh sampai ke pantai Sri Lanka. Saudara itu 7.000 kilometer. Ya 7.000 kilometer. Sampai ke pantai Sri Lanka. Dari Sri Lanka sampai ke pantai timur Afrika itu 4.000 kilometer. Hebat nggak? Itu baru keselak saja. Gelombangnya 11.000 kilometer. Pernah coba sekuat saudara ngelempar air dalam ember sejauh berapa kilometer? Loh kok diam saja? Nggak pakai kilo, berapa meter air? Ini laut digoyang. Jalan dia 11.000 kilometer. Lalu dihitung. Dari hentakan di pantai Aceh. Sampai gelombang pertama tiba di pantai timur Afrika dalam jarak 11 kilometer. 11.000 kilometer. Itu hanya perlu waktu 4 jam. Sekarang bagi berapa ribu kilometer per jam. Kalah pesawat terbang. Kecepatannya itu. Kita mau melawan setan dengan cara bagaimana? Kalau musuh kita kelebihannya 3 hal fatal yang kita nggak pernah tandingi tentang 3 hal itu. Mau banyak-banyakan umur kita tetap kalah dengan umur setan. Mau pakai kacamata apa saja kita tetap nggak bisa lihat mereka. Mau makan obat apa saja, food supplement merek apa saja, tetap ngantuk kita ini. Setuju? Saya katakan ini. Maka itu kalau dalam perlombaan iman kita, dalam peperangan iman kita, kita tidak tahu kekuatan musuh kita. Celaka kita. Nah, jadi berkat itu bukan dalam materi. Saya mau tunjukkan kepada saudara satu kebenaran ini. Bahkan Alkitab menulis uang itu sudah di tangan setan. Mungkin saudara kaget dengar kata ini. Uang itu di tangan setan. Maka itu setan bisa membuat apa saja di dunia ini. Karena daripada mereka. Catat ayatnya. Kalau saudara tidak percaya, enggak usah dibaca ya. 1 Yohanes 5:19. Nah, terus di Lukas 16. Zaman Tuhan Yesus hidup, nanti saudara pulang baca saja. Lukas 16 ayat 9. Tadi 1 Yohanes 5:19. Sekarang Lukas 16 ayat 9. Zaman Tuhan Yesus hidup, itu masyarakat Yahudi menggunakan satu terminologi tentang uang dengan bagus sekali. Dan tahun-tahun terakhir ini saya mulai memasyarakatkan kepada anak-anak saya, kepada banyak gereja yang saya layani, saya mulai memasyarakatkan kembali istilah yang dipakai orang pada zaman Yesus tentang uang. Ternyata zaman Yesus hidup, Lukas 16 ayat 9, zaman Yesus hidup, orang itu tidak menyebut uang itu uang, tapi mamon. Nah, mamon itu kalau di Indonesia kan zaman sekarang itu setan atau iblis. Jadi begini kalau orang tanya dulu, setanmu berapa hari ini? 2 juta. Wih, apa enggak mikir itu? Ayo sekarang periksa dompetmu ada setan berapa banyak. Lalu yang kamu depositokan, 4 miliar. Wih. Bayangkan kalau anak-anak kecil diajari ngomong itu, "Ma, minta setan 400 gitu." Anak itu mikir dong. "Ma, aku perlu setan 3.000."
Jadi uang itu nggak disebut uang pada zaman Yesus. Nah kalau kita menggunakan terminologi itu, pasti saudara mikir-mikir, aku ngantongin setan. Indah bukan? Jadi aku depositokan setan. Beranak berapa ini setannya nanti? Itu istilah Lukas 16 ayat 9. Sudah. Ayo kita masyarakatan lagi, setuju enggak? No, enggak setuju. Mata duitan semua masalahnya. Saudara, ini yang kita perlu perhatikan. Peperangan ini, saudara. Maka itu, uang itu sudah di tangan setan. Mereka yang mengendalikan keuangan di dunia ini. Untuk apa saja. Contoh kecil, ini logika saya. Maka itu saya senang mikir gini untuk minta hikmat Roh Kudus. Kenapa para kepala negara di dunia sibuk untuk buat konferensi tingkat tinggi, KTT, perdamaian. Saya tuh kalau dengar mereka buat KTT perdamaian, saya tuh mau teriak gitu. Cuma suara saya nggak nyampe ke TV itu masalahnya. Kalau saya punya jalur, saya akan ngomong kepada para pemimpin. Goblok kamu, namanya presiden, perdana menteri. Kok nggak pakai otak, saya akan ngomong begitu. Ngapain lu konferensi perdamaian? Kalau kamu mau kata sepakat, satu, tutup semua pabrik senjata. Kan nggak ada perang, kan beres. Lalu pakai pistol air. Enak itu perang kayak begitu. Loh, ini kan logika. Itu yang saya ngomong, tapi nggak didengar. Habis nggak kedengaran, memang saya ngomong di sini. Lo pernah mikir nggak itu seperti itu, saudara? Untuk apa buat konferensi perdamaian? Tutup aja pabrik senjata, nggak ada orang perang. Kenapa mereka nggak mau nutup? Siapa bisa jawab? Justru bisnis terbesar akhir zaman setelah pornografi itu bisnis senjata, saudara. Itu uang masalahnya. Jadi selama uang itu tetap jadi nomor satu bagi manusia, dunia nggak akan pernah selesai permasalahan hidup. Mari kita lihat rumah tangga, suami istri. Kita lihat kakak adik kandung. Masalah terbesar dalam hidup kita itu pasti masalah warisan, masalah uang, masalah kekayaan, masalah harta gono gini, masalah itu semuanya. Gereja-gereja kecil yang miskin gak ada duitnya, gak pernah ribut. Tapi gereja yang uangnya banyak ributnya. Betul? Lihat saja. Jadi ayo kita masyarakatkan mulai tahun 2006. Jangan ngomong duit, ngomong setan semua. Nanti pasti mikir. Nanti aku pinjam setan 2 juta ya. Wah hebat sekali kata itu. Nah justru Tuhan kita membalik kebenaran ini. Orang yang diberkati, dengar baik-baik gereja. Orang yang diberkati, itu justru tidak dihitung berapa yang dia terima. Salah. Alkitab menghitung berkat dalam hidup kita, itu justru berapa outputnya. Bukan berapa inputnya. Dalam perjalanan tadi ke sini, kami diskusi. Dan ternyata banyak orang kesini belum tahu. Seorang anak Tuhan tanya, kalau suatu waktu, bulan tertentu, ternyata bisnis kami itu rugi. Lalu bagaimana kami ngitung perpuluhannya? Saya jawab sederhana. Perpuluhan itu tidak dihitung dari keuntungan. Salah. Perpuluhan kita dihitung dari pengeluaran kita. Jadi walaupun usaha kita rugi bulan ini, tapi tetap toh bayar listrik, bayar air, bayar sopir, bayar pembantu, belanja. Lu ya atau tidak? Masa kalau rugi terus nggak makan? Nah ini yang dihitung. Ternyata banyak orang yang nggak tahu. Jadi kalau seorang ngitung perpuluhan dari keuntungan, surga bangkrut. Nah yang kamu pakai nggak dihitung, buat tilep, korupsi lagi. Justru yang kita pakai setiap bulan ini yang dihitung, karena itu pengeluaran. Nah kalau kita nggak ngitung pengeluaran, lalu kita ngambil dari mana ini pengeluaran? Kan nyolong namanya.
Itu hutang, ya itu yang kita pakai. Bayarkan, kembalikan perpuluhan itu. Nggak ada yang ngamen lagi, uang susah bener. Ini saya lapor Pak Erastus betul-betul, Jemaat Kelapa Gading. Jadi itu cara Tuhan ngitung outputnya, bukan inputnya. Jadi kalau hari ini Papa tanya kepada kita, berapa banyak berkat yang kau terima, Daniel? Maka jawaban saya sudah pakai Tuhan untuk ini, untuk itu. Nah itu yang saya jawab, bukan berapa yang saya terima. Maka itu saya seorang hamba Tuhan mungkin satu-satunya di Indonesia. Maaf kalau ada yang lain saya belum tahu, yang maafkan saya. Apa yang saya katakan ini? Sampai 4 September yang lalu saya sudah mewisuda anak kami yang ke-28 bergelar master. 4 September lalu. Saya nyekolahkan anak itu dari tahun 81. Yang S1 kalau saya hitung, itu sudah lebih dari 300 anak. Dari 28 master yang kami sekolahkan, 5 sekarang sedang ngambil S3. Dan sedikit sekali yang teologi, karena saya nggak mau anak-anak saya jadi pendeta. Makin banyak pendeta, makin ribut. Sebab pendeta itu perlu kafling. Nah ini masalahnya. Maaf ya, jangan tersinggung jadi pendeta. Saya suruh anak-anak saya kerja. Jangan ganggu orang untuk minta duit terus. Saudara, dari dari sekian ratus yang S1, saya sudah mewisuda 8 dokter. Spesialis yang pertama kami wisuda itu tanggal 28 Juli yang lalu. Dia lulus dari Erlangga Surabaya, spesialis bedah umum. Kalau Tuhan izinkan bulan Maret tahun 2007 dia akan berangkat ke Berlin. Saya sudah dapat sekolahnya di Berlin. Karena saya tahu bedah umum itu bisa melanjutkan ke bedah khusus. Waktu tahun ketiga dia di bedah umum, saya sudah tanya pada dia. Namanya Hantoro. Saya panggil dia Tori. Tori, Bapak ingin kamu lanjut nanti setelah bedah umum ini apa? Wah, kalau mau saya senang. Saya mau ambil onkologi. Onkologi itu bedah kanker. Tapi dia mintanya tinggi sekali. Pak, tapi saya nggak mau di Indonesia. Wah ini yang repot saya bilang. Tapi saya berjuang. Di Berlin saya ketemu seorang dokter orang Indonesia. Namanya Dr. Syaroni. Dia lulusan Beijing, saudara. Dari zaman Soekarno dulu. Belum lama dia datang ke Indonesia. 2 minggu lalu dia kembali ke Jerman. Nah akhirnya tembus. Kalau Tuhan izinkan kita masih terus banyak persyaratannya ini. Maret 2007 dia akan ke Berlin untuk ngambil onkologi. Bulan April kalau Tuhan izinkan, tahun 2007, di wisuda anak kami yang berikut, spesialis anak dari Samuel Ratulangi, Manado. Nah, itu pertama kali saya hadir di pelantikan dokter spesialis. Kalau wisuda dokter sudah sering. Jadi ini pertama kali. Kami hadir karena kami sebagai orang tua. Yang dilantik hari itu hanya 42 spesialis. Spesialis nggak pernah banyak. Di samping mahal juga sulit. Yang saya kaget. Dari 42 spesialis itu, saudara, 36 itu anak dosen fakultas kedokteran. Anak rektor, anak dekan, anak dokter spesialis. Hanya 6 yang tidak anak dokter. Terus saya mikir, nah kalau yang jadi spesialis hanya orang tertentu, bisa punah bangsa ini. Siapa nolong rakyat? Bahkan dari 42 itu saudara, ada 18 dokter yang suami istri. Jadi 8 pasang itu suami istri. Dan 8 pasang ini 100% anak dan menantunya dosen dan dokter spesialis sendiri. Saya geleng-geleng. Maka saya bangga. Saya pendeta bisa nyekolahkan anak sampai spesialis. Menang saya di situ. Saya nggak ketemu pendeta satupun dalam acara pelantikan itu. Nah waktu kami makan bersama rektor dan dekan fakultas kedokteran. Karena itu sudah masuk paket kami bayar. Di balairungnya
UNER itu pertama kali saya masuk ke dalam-dalam. Memang bangunan Belanda. Saudara, lalu sambil makan saya tanya, Tori, 6 tahun kamu kuliah. Bapak ini sudah bayar berapa sih? Karena saya itu nggak pernah ngitung. Nah, ini cara saya hidup. Saya itu nggak pernah ngitung apa yang saya keluarkan karena itu hak Tuhan. Jadi 6 tahun itu saya cuma nyicil. Kalau dia butuh sekian saya kirim. Tuhan selalu mengadakan. Sambil makan, saudara, dia relax aja sambil makan. Saya yang hampir keluar tuh makanan dari mulut saya. Ternyata 360 juta sekian. Terus saya guyon, saya ini kaya kok nggak kroso ya. Saya ini kaya kok nggak rasa gitu loh. Jadi kamu ini sudah menghabiskan dana 360 juta sekian. Iya Pak. Saudara, saya memuji Tuhan untuk itu. Maka itu saya bersyukur Tuhan beri saya seorang istri yang bisa manage keuangan dengan luar biasa. Bayangkan kalau saya salah kawin, bangkrut saya. Maaf ya, saya ngomongin, bangkrut saya. Jadi istri saya itu pintar ngatur uang. Persembahan-persembahan kami pelayanan diatur. Maka itu kami bisa nyekolahkan begitu banyak anak. Ini baru yang sekolah. Belum yang sakit-sakit. Kami ngurus mereka nggak cuma nyekolahkan. Kalau sakit kami berobat. Tanggal 22 yang lalu. Pas hukuman mati tiba itu saudara. Karena saya lagi doa terus itu. Yang satu dapat telepon di Jogja. Usus buntu. Akut. Iya terus gimana ini. 7 juta operasinya. Tuhan nolong. Awal Agustus. Cucu saya dari Jambi. Tiba-tiba bapaknya telepon, ini pelayan di suku-suku terasing di sana. Dia bilang, Papa, David sudah 10 hari ini gak sadar. Loh, anak umur 7 bulan saudara gak sadar. Kenapa kamu diam? Baru ngomong sekarang. Kenapa gak sadar? Panasnya tinggi. Di Jambi gak bisa ngatasi. Cepat bawa. Langsung saya terbangkan. Suami istri bersama anak ini. Anak laki, umur 7 bulan, sehat. Saya belum pernah lihat baru hari itu. Langsung masuk rumah sakit harapan kita. Dokter berkata terlambat, dia ini radang selaput otak. Panas tinggi 10 hari didiamkan. Saudara, hampir 5 minggu di harapan kita. Lebih 30 juta keluar itu. Dan anak ini cacat permanen. Dokter bilang gak bisa apa. Aduh, waktu mereka pulang ke Jambi. Tapi yang saya heran, iman mereka dua ini luar biasa. Jadi anak ini sudah buta, sudah tuli, bisu, lumpuh. Karena 10 hari di pedalaman itu dibiarkan. Mereka pulang, istri saya juga gimana ini. Tapi mereka berkata, kami tetap percaya mujizat akan berlaku. Sudah gak bisa apa-apa. Saudara, Tuhan memberkati kami dengan anak-anak, dengan cucu yang hebat-hebat Tuhan pakai. Jadi berkat itu tidak dihitung apa yang kita terima, yang kita masuk. Tapi Tuhan menghitung apa yang kita keluarkan. Kalau uang kita buat seperti itu dalam hidup kita, maka setan-setan gak akan bisa jatuhkan kita lagi. Kenapa? Karena apa yang setan pegang, justru yang kita tolak. Bukan berarti kita hidup gak perlu duit. Enggak mungkin, itu orang pembohong. Kalau berkata hidup gak perlu duit, orang mati aja gak ada yang gratis, kok apalagi yang hidup. Nah betul enggak? Kita perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya, saudara, katakan amin. Yesus segala-galanya. Ini cara kami suami istri hidup. Kami punya uang. Kami diberkati. Tapi kami bukan mendewakan uang. Mungkin saya satu sentimen itu juga yang pernah berkata begini. Karena saya tunggu yang lain. Kok nggak pernah ada dengar ngomong. Saya berkata begini. Karena saya meneliti soal uang. Selama uang itu masih kita taruh dompet. Dia aman. Tapi begitu uang kita pindah ke dalam hati. Kita yang jahat. Catat itu baik-baik. Loh ya atau tidak?
Selama uang itu masih di dalam dompet, aman. Tapi begitu kita pindahkan dalam hati, ini milikku, ini milikku. Kita yang jadi kesetanan, jadi jahat. Saudara. Mengerikan sekali. Agustus tahun yang lalu, itu saya paling susah dalam hidup. Maaf, 2 tahun, tahun 2005, bulan Maret dan bulan Agustus. Kenapa 2 orang anak kami meninggal, saudara? 1 karena kanker. 1 karena malaria. Yang karena malaria ini tragis sekali, saudara. 25 Agustus 2005. Ini anak Surabaya suaminya, orang Tionghoa, ikut saya ke Papua, dapat jodoh orang Papua asli. Nah, lalu supaya keluarga di Jawa nggak terlalu mahal bayar ongkos tiket ke Papua, saya menikahkan mereka di Surabaya. Turun dari kapal tanggal 12 Agustus. Ini calon istri langsung pingsan. Turun dari kapal itu karena naik kapal. Ternyata malarianya kambuh. Masuk rumah sakit 5 hari. Ternyata dokter memeriksa, ini paru-paru. Enggak cuma malaria, itu memang pembunuh tertinggi di Papua. Itu TBC, pembunuh kedua itu malaria. Mau dibatalkan pernikahan, tapi undangan sudah jalan. Catering nggak bisa diubah, walaupun sederhana. Kita terus jalan saja sambil kita doa. Jadi 25 Agustus pemberkatan nikah itu sambil duduk pengantin perempuan. Pucat sudah. Selesai pemberkatan jam 6 kami resepsi kecil dengan teman-teman saja. Jam 8 ini pengantin perempuan masuk rumah sakit. 2 September dia meninggal. Saudara. Kami syok betul, Tuhan ini bagaimana ini? Bulan Maret yang 1 kanker itu saya bawa ke Surabaya. Keluar dana sekian. Mayat kami bawa pulang. Sekian puluh juta lagi bayar pesawat dari biak kena. Ini Agustus lagi meninggal lagi. Aduh, saya pikir Tuhan bagaimana ini. Bawa jenazah lagi dalam setahun 2 kali. Lagi sekali saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Ketika kami dalam menghadapi banyak kesulitan ngurusin anak-anak itu. Di situ berkat Tuhan itu dinyatakan dalam hidup ini. Katakan amin. Kami perang. Melawan mereka semuanya itu. Tapi kami tahu. Kalau kami gak kuat, Yesus yang kuat. Katakan amin. Dia memampukan kita dalam peperangan ini, saudara. Inilah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita dengan cara luar biasa. Matius 28. Supaya kita tahu bagaimana uang itu jahatnya. Saudara. Matius 28. Jadi peperangan kita dalam meraih berkat Tuhan dalam konsep yang berbeda sekarang ini. Matius 28 ayat 11 mulai. Kalau akhir-akhir ini kita mendengar istilah money politik, ya, money politik, maka dari dulu ribuan tahun money politik sudah ada, politik uang itu sudah ada. Dan itu tertulis dalam kitab suci kita juga. Matius 28 ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, siapa mereka ini? Adalah tentara-tentara Romawi yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Datanglah beberapa orang, mereka ini para imam-imam. Datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada, nggak main-main, imam-imam kepala. Jadi ini ketua-ketua sinode kalau zaman sekarang ini, saudara. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, kelompok Sanhedrin, orang-orang hebat dalam agama Yahudi, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan apa? Sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Ini yang ngeri. Dan
cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai kapan saudara? Sekarang ini. Betul-betul sampai hari ini. Kalau Yesus belum datang sampai tahun 2008, maka cerita ini pun ada sampai 2008 dan seterusnya. Saya ajak saudara berpikir begini. Siapa masih ingat di perjanjian lama, apa saja yang papa kita buat, mujizat-mujizat itu, pasti ada kalimat terakhir. Hal itu ada sampai hari ini. Iya atau tidak? Salah satu contoh. Mata air di Yeriko, masih ingat zaman Elisa? Mata airnya kayak apa? Masih ingat? Ayo, tanya kok diam saja. Ini sekolah minggu ini. Ayo, mata airnya kayak apa zaman itu di Yeriko? Kok enggak ingat? Saya lapor Pak Erastus betul ini. Jemaat ini. Kok goblok-goblok begini? Siapa ingat? Mata airnya kayak apa di Yeriko hari itu? Ya ampun. Saya turun saja. Ya nyanyi lagi kamu ya. Ayo, mata airnya kayak apa? Ngomong aja, jangan takut. Salah nggak dihukum, ini bukan kelas kok. Ayo, mata airnya kayak apa yuk? Iya, bukan cuma pahit, tapi merusak kandungan. Betul, sampai semua orang keguguran kalau minum air itu, kalau mengandung. Dan tidak sehat. Maka Nabi datang bersama rombongan. Ambil garam dan tepung. Dikuduskan, disiram, mujizat terjadi. Dikatakan air itu sehat sampai hari ini. Dan betul, sekalipun sekarang Yeriko sudah jadi wilayah Palestina, Tuhan nggak narik balik karena jadi milik Arab, aku tarik. Enggak, papa kita tetap sehat sampai hari ini juga. Luar biasa Tuhan itu. Maka itu kalau saudara pernah nolong orang, pernah beri orang terus minta balik, kamu bukan anak Tuhan. Amin kan cepat. Kalau kita nolong tanpa hitung-hitungan, tanpa urusan balik. Nah, kalau saudara nolong minta balik, kamu rentenir gelap, tak lapor no polisi nanti. Gitu aja sudah. Loh ya kan gitu artinya toh. Kalau nolong. Waktu Tuhan menolong tempat itu. Dan berapa tahun yang lalu jadi wilayah Palestina, Tuhan gak marah. Karena setelah jadi wilayah Palestina, kami suami istri pernah ke Yeriko. Lihat mata air itu masih sehat sampai hari ini. Dan mata air itu jadi mata air seluruh kota itu. Saya terharu. Nah, kalau Tuhan berbuat sesuatu selalu ada sampai hari ini dampaknya. Ternyata kalau uang berbicara pun ada sampai hari ini. Maka ini pakai ilmu matematika. Kalau A dan B itu sama dengan C dan D, maka AB sama dengan C dan D. Betul tidak? Nah sama. Kalau kuasa Tuhan berbuat sesuatu dan itu ada sampai hari ini. Ternyata kalau uang berbicara juga kekuatannya sama ada sampai hari ini. Berarti kuasa Tuhan itu sejajar dengan kuasa uang. Ya atau tidak? Dan ini berbahaya. Maka itu mengapa Tuhan Yesus berkhotbah berkali-kali. Jangan punya dua Tuhan. Satu Tuhan, satu mamon. Maka itu hari ini anak-anak Tuhan. Kita tanya pada diri kita. Posisi uang buat saya itu sejauh apa? Kalau buat saudara uang itu sejajar saja dengan Yesus. Kita sudah jalan. Turunkan dia sejak hari ini. Yesus tetap segala-galanya buat kita. Bukan uang. Saudara, kalau kita baca nanti pulangnya karena waktu. 1 Korintus 13, kalau saudara lihat, ada dua kalimat yang janggal. Itu bicara soal kasih. 1 Korintus 13, berbunyi demikian. Kalau toh kamu punya harta, lalu kamu bagi-bagikan hartamu kepada orang-orang miskin, tapi kamu tidak memiliki kasih, maka itu enggak ada gunanya. Saya bingung terus terang baca ayat itu. Loh Tuhan, masa orang bisa bagi-bagi harta, bisa nggak punya kasih? Kan nggak mungkin. Justru orang yang nggak punya kasih, dia nggak bisa bagi-bagi. Ini kenapa kok bagi-bagi, tapi nggak punya kasih? Pernah nggak saudara menanyakan kepada Bapa di surga? Saya tanya. Jawabannya ternyata. Ada orang suka membagi-bagi.
Karena 2 alasan yang paling sering. 1, karena dia punya lebih, punya banyak. Nah, yang dibagi itu yang sisa. Ya itu sih bukan karena kasih, sisa kok. Kalau kita membagi yang terbaik buat kita. Kami suami istri nggak diberi anak oleh Tuhan. Kami pun nggak pernah minta, kami nggak pernah berdoa, enggak. Kami pun nggak pernah nolak. Tapi Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Jadi kalau kami nyekolahkan anak sebanyak itu bukan anak kami, saudara. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Maka itu bagi orang tua yang punya anak 4, sudah lulus semua, sudah menikah semua. Maka orang tua nggak bernyanyi, sekarang saya sudah bebas. Belum kok bebas. Masih ada banyak anak orang lain bisa engkau urus. Amin kan cepat, pelit lagi ini nggak amin. Ketika banyak orang tahu kalau saya hadir wisuda dari anak-anak itu, pasti ada orang tanya, sampai kapan kamu mau begini? Saya bilang sampai saya mati baru nggak bisa bayarin sekolah. Saya akan kerjakan terus sampai saya umur berapa tahun beri saya hidup. Karena saya tahu bagaimana cara saya gunakan uang itu. Saudara, yang kedua, kenapa ada orang bisa bagi-bagi hartanya tapi nggak punya kasih? Yang kedua, maaf. Gempa Aceh, tsunami Aceh mulai. Dan klimaksnya gempa Jogja. Saudara, gereja berbondong-bondong. Bagus kelihatannya. Tapi dengar. Anak-anak saya yang ikut, saya nggak ikut. Mereka cerita. Ketika rombongan gereja-gereja ini datang. Nggak semua tentunya, tapi sebagian besar. Mereka itu tidak mencari korban berapa dan apa perlu. Yang dicari oleh banyak gereja. Itu lahan yang kosong mau pasang spanduk. Supaya masuk TV. Jadi kalau saudara bisa membagi-bagi harta saudara. Tapi dengan catatan namaku cantumkan. Maka kita tidak punya kasih. Sebab Yesus hukumnya berbunyi. Kalau tanganmu memberi. Jangan pura-pura lupa Mas ya. Terus. Lah ya teruskan. Kalau tanganmu memberi. Tangan kirimu jangan tahu. Ini kan firman gak masuk akal. Satu tubuh kok gak boleh tahu ini bagaimana Tuhan ini. Tapi itulah Tuhan kita. Siapa yang pernah marah kepada pengurus gereja? Saudara beri sumbangan. Cuma 5 juta aja diurus. Kenapa nama saya gak masuk? Ini nama saya, tanggal sini saya beri. Galaknya. Kalau saya dapat persembahan dikit itu kan, tak balik. No, saya bilang begitu. Saya kembalikan emploan 5 juta ini. Ngerti kata itu? Ambil kembali 5 juta ini. Gitu aja kok ribut. Kan orang itu bisa lupa. Ngerti contoh ini saudara? Kalau kita memberi tangan kanan, kita memberi tangan kiri, jangan tahu. Baru itu kasih. Maka kesimpulan dari firman hari ini. Berkat untuk umat Yahweh. Kenapa isinya peperangan? Jawabannya adalah sebelum kita diberkati supaya memberkati orang lain, perangi dulu kepelitanmu. Lo amin kan cepat. Ini masalahnya. Kok ini serius ini firman Tuhan. Betul? Perangi dulu pelitmu itu. Supaya Tuhan terus melimpahkan lagi untuk kita. Saya akan akhiri dengan satu ayat. Saya pesan dulu ya, yang pelit jangan baca. Supaya kalau stroke saya nggak tanggung jawab. Oh bener loh saudara, ayat ini bisa membuat orang pelit stroke saudara. Oh saya senang kalau lihat begini nih. 2 Korintus 8 ayat 9. Lihat ayat itu. Habis ini kita akan lihat DVD. Nah, kenapa kami bisa buat sekolah gratis di Papua, saudara? Di mana-mana orang buat sekolah kan mau cari untung. Kami suami istri tidak. Kami buat sekolah itu gratis. Dan salah seorang anak kami yang hari ini ada di sini. Yang buat film itu. Bagus sekali. Padahal
Dia ini pemula, belum pernah buat film baru kali itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Ayat ini sudah banyak jadi lagu. Salah satu dari lagunya Pak Niko, bagus. Tadi malam saya hadir di acaranya Pak Niko, bagus sekali. Di Istora sana. Oke, saya baca 9. Karena kamu bagaimana? Telah, bukan akannya, mengenal apa? Kasih karunia Yahweh kita, Yesus Kristus. Telah mengenal kasih karunia. Grasi, pengampunan, penebusan. Amin. Apa? Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin. Jadi yang miskin duluan siapa? Bukan Tuhan Yesus dong. Yang miskin duluan siapa? Kita yang miskin duluan. Datang kepada Yesus yang kaya. Karena dia berbelas kasihan kepada para tunawisma ini, yaitu kita. Jangan tersinggung saya ngomong tunawisma ya. Loh kok enggak iya? Kita ini orang miskin bukan? Miskin semua, saudara. Jangan sombong. Kalau kita kaya itu semua karena Tuhan. Bukan karena kita rajin kerja, tidak. Nanti saya akan buktikan. Jadi dia jadi miskin gara-gara kita. Sekalipun Yesus bagaimana? Kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, ternyata tensesnya, ya, kata waktu ayat ini itu present continuous tense. Tahu istilah ini? Yaitu sebuah peristiwa yang akan berulang terus tanpa berhenti. Itu artinya present continuous tense. Yang belajar bahasa pasti kan tahu. Kok nggak ada yang ngamen lagi? Amenkan dulu supaya saya rangkanya enak. Tapi janji yang stroke tutup kuping. Masukkan jarimu kencang-kencang ke dalam kupingmu. Jangan dengar. Awas ya. Saudara, inilah peperangan terbesar dalam hidup kita. Untuk kita bisa terima berkat dari surga. Ini peperangan. Karena ini present continuous tense, jadi peristiwanya berulang-ulang. Berarti Tuhan Yesus miskinnya sekali atau berkali-kali? Saya tanya lewat miskinnya. Cepat jawab, nggak usah ragu-ragu. Nah, berkali-kali betul. Pernah nggak tanya, mengapa dia miskin berkali-kali? Siapa bisa jawab? Saya kasih permen 1 kilo tapi beli sendiri. Siapa? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa dia miskinnya berkali-kali? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Gampang kok jawabannya. Nah, bukan kita. Karena banyak orang miskin. Itu jawabannya kok susah bener. Loh iya toh. Karena kenapa dia miskin berulang-ulang? Karena banyak orang miskin. Jadi begini. Hari ini misalnya kita ini gerombolan pertama miskin. Tunawisma, gelandangan itu loh kita ini. Yang datang pertama kepada Yesus. Begitu dia lihat kita miskin-miskin ini. Aduh, jatuh belas kasihannya. Langsung hari ini juga dia jadi miskin. Kenapa? Supaya kita kaya. Oke, jadi bentuknya bagaimana? Kalau dari kaya sampai miskin, karena ketemu orang miskin, berarti cara ini yang saya mau tanya. Bagaimana cara dia memberi? Loh, nggak pernah jawab toh? Ayo, bagaimana cara dia beri? Semuanya diberi. Nah, awas stroke dalam nama Yesus. Ini serius saya berkata. Seharusnya dunia nggak akan ada, Indonesia nggak perlu ada orang miskin lagi. Kalau kita pakai hukum kasih karunia ini, saudara. 16 Agustus 2004, waktu itu Cak Nurkolis Majid masih hidup, tapi sudah sakit. Saya itu diundang untuk berbicara tentang pengentasan kemiskinan. Tapi bukan gereja. Diundang di aula Universitas Paramadina di Tebet. Loh, saya kaget. Saya bilang, itu kan Islam. Saya kan pendeta. Panitia saya tanya, iya Pak. Karena kami mau bicara untuk semua tokoh agama. Terus terang saya curiga. Suara apa sih di situ? Ini kampus Islam kok. Lalu saya tanya begini. Apa alasan panitia mengundang saya? Sebetulnya saya takut, cuma
pura-pura aja saya ngomong begitu. Supaya saya pakai pertanyaan banyak-banyak. Saya bilang kan ada orang-orang lebih hebat, lebih segala. Saudara, ternyata mereka itu mengamati cara saya hidup di Papua. Bahwa pola yang kami pakai untuk mengentas kemiskinan di bangsa ini, itu hanya lewat pendidikan yang paling baik. Memintarkan orang, itu membuat orang itu jadi pintar dan bisa hidup. Akhirnya saya berbicara di antara tokoh-tokoh agama itu, saudara. Dan saya berikan hukum ini. Lalu selesai itu berapa ustadz, berapa biksu, berapa tokoh Hindu. Kami diskusi sambil makan. Jadi hukum Yesus itu seperti itu. Iya. Jadi nggak cuma perpuluhan, saya bilang. Nggak cuma zakat, tapi semua. Nah, pura-pura nggak dengar tuh waktu nggak amin. Nah, ketahuan lagi. Semua. Loh, nggak amin. Susah bener Pak Erastus tolongin dulu jemaat. Nah, karena Yesus itu Tuhan, nah ini dengar dulu. Begitu hari ini dia miskin, gara-gara segerombolan tunawisma ini datang. Besok dia kaya lagi, karena dia Tuhan. Aminkan lagi, diam saja. Baru kaya sebentar, gerombolan kedua datang lagi. Terus dia bagaimana lagi? Miskin lagi. Karena dia Tuhan, lusa kaya lagi. Enggak lama kemudian gerombolan ketiga datang lagi. Nah, seharusnya begini cara orang Kristen memberi. Kalau saya enggak tahu hukum ini, saya enggak mau bodoh nyengkolakan anak orang, saya enggak pernah kenal. Berapa kali kami miskin, tapi berapa kali kami juga kaya. Terus kami diberkati. Apalagi saudara para pengusaha bisnismen yang saya pakai istilah saudara punya sumur untuk hidup. Harusnya nggak perlu takut untuk beri air itu kepada banyak orang. Amin, nggak perlu takut. Justru sumur itu jadi bersih kalau ditimba banyak-banyak karena mata airnya keluar lagi yang baru. Ini prinsip orang-orang tua dulu. Kalau kamu punya sumur, pakai sebanyak-banyaknya. Nanti yang baru itu keluar. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Saudara. Ini cara kita hidup. Jadi present continuous tense. Hari ini kita kaya. Kalau sore nanti kita ketemu orang, kita jadi miskin. Besok kita kaya lagi, kita bekerja, diberkati lagi. Lusa begitu terus. Maka dunia akan diberkati oleh kehadiran Yesus. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, kami nggak cuma memintarkan orang untuk sekolah. Tuhan berkati kami itu punya rumah di beberapa kota di Indonesia. Saya beli, saudara. Bukan atas nama saya. Untuk mereka, orang-orang nggak punya rumah itu tinggal. Saya sebut di Pontianak. Saya punya 2 rumah. Di Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, saya punya rumah. 2 lagi, 1 kontrak, 1 beli. Di Kalimantan Timur, di Kutai Barat, ada 2 rumah. Di Kalimantan Timur bagian utara Kecamatan Krayan, saya ada rumah. Di Gorontalo, di Manado, di Kendari. Saya kontrak di Lampung. Di Batu Raja, saya punya tanah di sana. Orang kerja. Kenapa? Kayaknya Tuhan suruh beli, saya akan beli. Di Biak, di Manokwari, di Timika, di Wamena. Saya punya rumah di Serui, di Nabire, lebih banyak lagi. Maaf kalau saya cerita ini. Kami sangat diberkati. Karena kami memberkati orang-orang itu. Biarlah firman ini, peperangan kita berlanjut terus. Tuhan dipermuliakan. Mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, kita akan membuka kitab Yoel, pasal yang ketiga. Saya percaya kalau kita membaca temanya, pasti semuanya suka. Loh, kok gak ada yang senyum? Baca temanya. Apa yuk? Berkat untuk umat Yahweh. Woi, kok dengar kata berkat melek semua kita. Tapi mari kita belajar secara jujur. Kapan, bagaimana, dan di mana berkat itu nyata dalam kehidupan kita.
Saudara, sudah sekian puluh tahun gereja menyalahgunakan kata berkat yang dari Tuhan. Lagi sekali, sudah sekian puluh tahun gereja menyalahgunakan kata berkat.